Shalom kasih Kristus, mari kita melekat dalam hadirat Tuhan dan senantiasa mendengarkan firman-Nya melalui renungan ini, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup seturut rencana Tuhan, bukan pribadi yang gagal di mana hidupnya tidak mengindahkan rencana Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami naikkan syukur kepadamu karena hari ini Engkau berfirman melalui renungan firman yang kami dengar saat ini. Biarlah apa yang disampaikan menguatkan iman percaya kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang seturut rencanamu, bukan pribadi-pribadi yang mengalami kegagalan di dalam menjalankan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema gagal. Dalam 1 Samuel 2 ayat 17 demikian firman Tuhan, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Kasih Kristus, ayat yang dibacakan dalam 1 Samuel 2 ayat 17 maksudnya adalah anak dari Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Mereka adalah anak yang dursila dan mereka tidak mengindahkan Tuhan tentang korban persembahan bangsa Israel. Hofni dan Pinehas bukan seperti anak-anak muda pada umumnya, karena keduanya juga memegang jabatan sebagai imam Tuhan, tercatat dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 3b. Anak-anak Imam Eli ini tidak memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Hidup mereka jauh dari yang diharapkan, padahal status mereka adalah imamnya Tuhan. Anak-anak Imam Eli juga berlaku sangat jahat di hadapan Tuhan. Alkitab menyatakan, adapun anak-anak lelaki Imam Eli adalah anak-anak dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Tercatat dalam 1 Samuel 2 ayat 12. Dalam hal ini, siapa yang salah? Pasti Imam Eli selaku orang tua memiliki andil besar. Mengapa anak-anaknya seperti itu? Seandainya Imam Eli bersikap tegas dan mendidik mereka dengan benar, pastilah mereka tidak akan melakukan hal-hal yang jahat. Sebaliknya, akan menghargai panggilan Tuhan atas hidup mereka sebagai imam. Hofni dan Pinehas memang berjubahkan imam, tetapi hati mereka menjauh dari Tuhan. Tidak beda jauh dari kehidupan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Alkitab mengatakan, hai kamu orang-orang munafik, cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Tercatat dalam Matius 23 ayat 25 dan 27. Kekasih Kristus, Hofni dan Pinehas telah gagal sebagai alat untuk menjadi berkat bagi orang lain yang datang kepada Tuhan. Demikian juga kita, bila Tuhan telah menyelamatkan kita, sesungguhnya Tuhan memerintahkan kepada kita menjadi saksinya, membawa orang lain kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi mereka. Sekarang coba kita bertanya, apakah kita berhasil dalam menjalankan perintah Tuhan tersebut? Paling tidak sudah memberikan contoh kehidupan yang baik kepada orang lain. Tidak seperti yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Mereka malah mengambil keuntungan dari orang lain demi kepuasan diri sendiri. Kita adalah imam-imamnya Tuhan. Tercatat dalam Wahyu 1 ayat 5b sampai dengan 6. Kita dipanggil untuk melayani jiwa-jiwa dan membawanya kepada Kristus. Oleh karena itu, kehidupan kita harus menjadi berkat bagi mereka, bukan menjadi batu sandungan. Dalam kondisi apapun kita dibentuk Tuhan. Jangan sampai kita gagal. Biarlah kita mempunyai ketetapan untuk senantiasa memuliakan Tuhan dan jangan mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri. Dalam menjalankan firman Tuhan, kita harus mempunyai prinsip yang kuat dalam hidup dan jangan kompromi terhadap dosa. Jangan mengikuti hawa nafsu. Dalam 1 Petrus 1 ayat 14 mengatakan,
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Maksud dari kebodohan adalah sikap yang tidak berjaga sehingga lengah dan si pencuri datang mencuri untuk menghancurkan. Kita harus tegas terhadap dosa. Jangan menjadi orang-orang yang munafik seperti anak-anak Imam Eli yang gagal sebagai anak Tuhan dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Jika hidup yang dijalani masih merasa gagal, jatuh bangun dalam segala aspek kehidupan, benahi dahulu hubunganmu dengan Tuhan. Apabila posisi hidup kita berada jauh dari Tuhan, jangan berharap bahwa Tuhan akan membuat hidup kita berhasil. Kasih Kristus, gagalnya hidup kita sebagai orang percaya untuk hidup kudus dikarenakan tidak melakukan perintah Tuhan dengan sungguh. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang Kau sampaikan hari ini, di mana mengajarkan kepada kami agar hidup kami tidak gagal di dalam Engkau. Karena Engkau telah mengerjakan segala sesuatu yang luar biasa. Engkau telah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu sebagai satu kehormatan. Biarlah apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk kami, agar kami tetap menjaga firman Tuhan untuk terus berakar dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan lagi menjadi manusia-manusia yang gagal di dalam Engkau, melainkan orang-orang yang berhasil menjalankan seluruh kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, untuk kami tetap hidup kudus di dalam Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus